Hari Kebangkitan Nasional identik dengan romantisme sejarah, menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari peran para pemuda. Kebangkitan nasional ditandai dengan terbentuknya organisasi modern seperti Budi Utomo yang melecut semangat perlawanan dan memantik perjuangan yang lebih luas. Pasca itu, organisasi-organisasi modern pun mulai bermunculan. Tak berlebihan jika Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei, bertepatan dengan lahirnya organisasi pemuda terpelajar Budi Utomo. Pada mulanya organisasi Budi Utomo berkecimpung dalam bidang kebudayaan. Namun jika ditilik dari sisi yang berbeda, organisasi inilah yang mengusung ide-ide progresif terkait persatuan dan kesatuan. Setelah itu, berbagai macam bentuk perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda mulai masif, sampai pada akhirnya memunculkan ide-ide radikal terkait dekolonisasi serta impian membentuk negara merdeka yang bebas dari kolonialisme. Ketika berbicara tentang semangat perlawanan, tentu tidak terlepas dari para pemikir dan pejuang bangsa. Pemikiran-pemikiran tentang perlawanan tentu tidak hanya muncul dan berkembang pada sosok seperti Bung Karno dan Hatta, namun ada pada segenap bangsa Indonesia. Mari bicara soal pendidikan sebagai jalan perubahan. Sebuah perlawanan tentu tidak sebatas menggunakan senjata, kawan-kawan. Namun hampir selalu berawal dari inisiatif pembebasan melalui pendidikan. Ini tentu berhubungan dengan munculnya semangat perlawanan yang tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Yang mana faktor pengetahuan sangat berguna untuk membentuk suatu gagasan baru tentang kemerdekaan. Hal itu kemudian menjadi sebuah gerakan pembebasan melalui pendidikan ketika mulai bermunculan sekolah alternatif yang didirikan oleh kaum Bumi Putra pada saat itu. Sekolah-sekolah alternatif tersebut dibentuk dengan semangat kolektif dan murni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian lagi ketika kita bicara tentang pendidikan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteks perkembangan zaman. Sadar atau tidak disadari, sekarang paradigma pendidikan mulai bergeser. Kini pendidikan tidak lagi bicara tentang ide-ide pembebasan, manusiakan manusia, ataupun mencerdaskan kehidupan bangsa. Berawal dari liberalisasi 12 sektor publik dalam General Agreement on Trade in Services atau GATS yang diratifikasi oleh Indonesia di Hong Kong pada tahun 2005 memunculkan peralihan sektor publik menjadi sektor privat yang menekankan pada pengurangan anggaran negara serta lebih berorientasi pada profit atau profit-oriented. Sektor pendidikan menjadi yang terkena dampaknya. Orientasi perguruan tinggi mulai berubah dari awalnya yang sudah eksklusif menjadi semakin tak terjangkau. Meskipun ada beasiswa, bantuan ini dan itu tetap saja tidak menjangkau semua kalangan. Apalagi dengan ide uang kuliah tunggal atau UKT, student loan, dan berbagai derivasinya. Semakin memisahkan esensi pendidikan untuk pembebasan mereka yang senantiasa ditindas. Bab kedua pendidikan telah keluar dari jalurnya menjadi sebuah sistem yang dianalogikan sebagai sistem bank, di mana murid hanya sebagai deposit, tidak dibebaskan secara minat dan bakat. Bahkan dalam bab terakhir, pendidikan terdapat dua model. Pertama, anti-dialogis, dan yang kedua, dialogis. Pendidikan anti-dialogis memiliki esensi menguasai seseorang, sementara dialogis lebih menekankan pada sifat kooperatif, di mana ada upaya untuk memanusiakan manusia. Hal tersebut setali tiga uang dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia, membebaskan manusia, dan memerdekakan negeri, yang tertuang dalam karya-karya terpilihnya pada bagian pertama terkait pendidikan dan bagian kedua terkait kebudayaan. Kondisi yang paradoks dapat dilihat pada konteks kekinian, di mana kurikulum disesuaikan dengan paradigma penguasa. Khususnya pendidikan sebagai lahan basah untuk meraup untung, sekaligus mendukung paradigma developmentalism. Paradoks sekali dengan upaya mencapai keadilan sosial, serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan alinea keempat dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari lihat
pendidikan sebagai tonggak perubahan negeri. Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu alat guna memunculkan suatu ide atau gagasan baru terhadap peserta didiknya dan memupuk semangat perlawanan serta pembebasan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, lagi-lagi Bapak Pendidikan kita, dalam karyanya pada bagian pertama terkait pendidikan. Tapi pada nyatanya sekarang, teman-teman, jika dilihat dari kondisi dan situasi terkini, pendidikan berubah orientasi menjadi suatu hal yang layak diperdagangkan dan akhirnya mulai mengalami degradasi dan disorientasi. Mari beralih sejenak ke era Soekarno. Memang pada awalnya pendidikan memiliki tujuan luhur, yakni guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, lagi-lagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pada dasarnya Soekarno mengedepankan hal tersebut guna membangun negeri yang baru merdeka. Berbeda dengan Soekarno, pada era Soeharto, pendidikan dijadikan alat untuk menunjang developmentalism, pemertahanan status quo, dan penguasaan atas berbagai aspek kehidupan. Tak ayal, sifat dan implementasinya sangat kaku dan determinatif, membuat penindasan semakin langgeng dan menjadikan pendidikan hanya sebagai alat untuk menghisap rakyat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan konteks pendidikan sekarang? Kalau bicara tentang pendidikan sekarang, tentu tidak jauh berbeda dengan era Soeharto. Malahan bernegasi ke bentuk yang lebih kompleks, seperti kondisi faktual pendidikan yang hanya dimaknai sebagai tempat berbisnis dan simbol hierarkis. Hal itu memicu secara psikologis, memunculkan jiwa keputusasaan dari peserta didik, terutama rasa frustrasi dan tak mampu berkembang lebih baik dengan ide-ide inovatifnya. Adanya keputusasaan ini muncul akibat pemaksaan suatu sistem pendidikan yang membuat peserta didiknya terkekang, tak mampu berekspresi secara bebas. Hanya karena menuruti sebuah sistem pendidikan yang tidak berlandaskan minat dan bakat, bahkan dalam konteks terkini, hanya menjadi alat untuk melegitimasi perampasan hak masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin mahalnya pendidikan, yang oleh negara terdapat pengalihan subsidi dari pendidikan ke sektor infrastruktur. Dampaknya saat ini peserta didik terpaksa mengikuti pola yang memang dibuat agar menekuni beberapa hal saja dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dibentuk karena keterbatasan akses, serta dorongan dari lingkungan sekitar untuk segera menyelesaikan studi, mengingat pembayaran pendidikan yang begitu mahal. Oleh karenanya, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini sudah sewajarnya teman-teman kita maknai sebagai tonggak perubahan untuk menolak lupa semangat perlawanan terhadap suatu sistem yang menghisap dan menindas, serta memunculkan kembali pemikiran restorasi pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kini mulai tergerus oleh suatu sistem pendidikan yang hanya menciptakan pemikiran kompetisi dan saling memaksa, serta nir kepedulian. Lantas, apakah Hari Kebangkitan Nasional merupakan suatu tonggak awal agar menuju ke arah perubahan yang lebih baik? Hal itu akan menjadi suatu pertanyaan klise. Ketika kita hanya bergelut dalam beberapa hal dan mengabaikan lingkungan sekitar, bahasa satirnya apolitis dan sinis. Karena kenyataannya, Hari Kebangkitan Nasional hanya dimaknai sebatas seremonial yang lahir dari romantisme sejarah belaka, tanpa ada upaya untuk menjadikannya sebagai stimulus pengalaman ide-ide tentang pembebasan. Karena kita tahu dan merasakan secara langsung sebagai peserta didik itu sendiri, bahwa situasi dan kondisi pendidikan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Pendidikan kini seolah-olah netral, namun jelas berada dalam lintasan mempercepat penindasan atas manusia dan alam.